Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, hari ini sehat semua kah? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Diharapkan kita juga bisa dengan kondisi yang sedang tidak ini ya, jadi cuaca yang tidak memungkinkan gitu, rawan kita terserang dengan penyakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini gitu ya, kita sudah sepakat gitu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau pembelajaran Pak, keadaan kelas sudah dalam keadaan bersih. Jadi silakan. Sekarang kalian cek kondisi sekitar kalian, di depan kalian, belakang kalian, kanan kiri kalian, bahkan di sorok meja kalian coba dicek. Ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan buang tempatnya ya. Agar apa? Agar pada saat kondisi pembelajaran kita nanti berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan nyaman gitu ya. Karena kita ingat bahwa kebersihan adalah sebagian dari apa? Dari iman. Dari iman. Iya. Ini pagi-pagi udah pada ngantuk nih rupanya nih ya. Kita harus semangat ya untuk memulai pembelajaran pagi yang cerah ini. Oke. Semua sudah. Halo? Yuk, siap. Pak. Oke. Ya. Sudah bersih ya? Oke, kalau sudah bersih, sebelum kita memulai silakan ketua kelas Haikal, mana Haikal hadir Haikal? Haikal silakan dipimpin. Oke, Berdoa. Mari teman-teman untuk pagi ini kita mulai aktivitas pembelajaran. Semoga apa yang diajarkan oleh Pak Abdul Aziz Reguna hari ini bermanfaat, menjadi amal ibadah buat beliau, jadi ilmu pengetahuan buat kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua kita sudah berdoa, diharapkan proses pembelajaran kita yang akan kita lakukan akan menjadi berkah nantinya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak mau ngecek kehadiran kalian dulu gitu ya. Hari ini kira Bapak absen ya satu-satu ya. Oke. Abdul Aziz Nur Arifin hadir? Hadir, Pak. Dero Hidayat hadir? Pak, hadir. Dodo hadir? Dodo hadir? Oke, kayaknya lagi ke toilet ya. Dwi? Ada, Pak, ada. Oh, ada. Oke, Nisa hadir? Hadir, Halo, Pak. Nisa. Ya, hadir. Oke, Prima hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Puput. Halo, Puput. Hadir, Bapak. Hadir ya? Oke, Irfan hadir? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah kita semua lengkap sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke proses pembelajaran atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak akan sedikit mereview dulu pada pertemuan atau materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak nih untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Oke, Aziz Nur Arifin, apa kira-kira yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menerapkan prosedur pengoperasian kamera video, Pak. Oke, bagus ya. Jadi memang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seluk-beluk tentang pengoperasian kamera. Mulai dari kita tahu jenis-jenis kameranya itu seperti apa gitu, bagaimana cara pengoperasiannya, lalu bagaimana kita mengondisikan kamera, kita pasangkan ke dalam alat peraga bantu lainnya seperti kita pasangkan tripod dan lain sebagainya, sehingga awal materi itulah yang nanti bekal kita untuk menempuh materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena sebetulnya materi yang akan
akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih ada kaitannya tentang operasi kamera tadi. Jadi diharapkan kita sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas sekarang, dasar dari materi sebelumnya kalian sudah pahami. Karena untuk pada pertemuan sekarang, kita akan membahas materi tentang teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Ya, jadi nah itu masih ada bahasa-bahasa kameranya, maka diharapkan dari dasar-dasar pengoperasian kamera kemarin di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, kalian sudah paham betul gitu ya, sehingga pada saat pembelajaran ini kalian sudah bisa lancar dalam mengikuti pembelajarannya. Oke, sebelum Bapak menyampaikan manfaat dari manfaat yang bisa kita ambil gitu ya dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, Bapak mau tanya dulu, di sini kira-kira ada nggak atau seberapa banyak sih dari kalian yang suka nonton video, nonton film? Suka nonton video, nonton film semua? Saya suka, Pak. Suka Pak, Suka film ya? India Pak. Oke ya. Anime, Wah, anime. film India banyak ya untuk Korea, India. Pak. Ini kartun, Korea, drakor gitu ya. Ya, karena jenis film banyak. Bapak rasa yang perempuan mungkin lebih suka drakor, yang laki-laki mungkin lebih suka menonton anime atau film laga dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak berpikir gitu ya? Wah, K-pop bisa gitu ya. Atau pernah nggak kalian berpikir gitu ya? Apa sih sebetulnya yang membuat video atau film yang kalian lihat itu ada unsur dramatisnya gitu, ada unsur keserasiannya. Jadi sehingga ketika kita nonton film atau video itu kita tertarik untuk melihat karena memang videonya dikemas menjadi hal yang menarik seperti itu. Kira-kira apa tuh? Apa yang membuat video itu menjadi menarik? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, Prima. Gimana Prima? Kalau menurut saya ada beberapa faktor, Pak. Dari Iya. seperti faktornya ada isi cerita, kualitas video, dan cara pengambilan gambar, Pak. Oke, nah itu ya. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Sepakat Sepakat. ya yang lainnya. Jadi Oke. memang sebetulnya banyak sekali faktornya yang mempengaruhi memang untuk gimana sih video yang baik itu. Jadi ada faktor apa saja yang membuat video itu terlihat baik sehingga kita sebagai penonton tertarik untuk melihat video tersebut. Tadi yang sudah disebutkan Prima, ada dari segi ceritanya, dari segi kualitas videonya, dari segi pergerakan kamera atau pengambilan gambar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang pergerakan kamera. Jadi manfaat yang akan kita pelajari kurang lebih nanti yang akan kita petik adalah dengan kita mempelajari ini semua, nanti diharapkan kalian bisa menerapkan gitu ya, bisa mengaplikasikan pergerakan kamera yang nanti akan kalian terapkan dalam pembuatan video yang akan kalian lakukan nanti gitu. Oke, untuk ini kalian gitu tentang bagaimana sih pentingnya adanya pergerakan kamera dalam sebuah pembuatan video. Bapak kan tayangkan dulu contoh videonya ya. Sebentar, Bapak share screen dulu. Sudah muncul anak-anak? Share screen yang Bapak tayangkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, coba kita perhatikan tayangan yang akan Bapak tampilkan ini. Bentar. Bentar, agak ini. Sudah mulai videonya? Sudah, Pak. Halo, Bro. Oke, sudah ya. Tadi kalian sudah tayangkan tadi. Bapak tadi tampilkan ada video contoh gitu ya. Kira-kira dari yang Bapak tayangkan tadi, apa yang bisa kalian? Ada yang bisa menjawab? Untuk video yang pertama, kira-kira videonya itu seperti apa? Video yang pertama. Video pertama orangnya diem, kameranya Ya, diam. statis betul Asep ya. Kameranya diam, artinya tidak ada pergerakan kamera. Betul. Untuk video yang kedua gimana Nisa? Tadi kalau perbandingan dengan video yang pertama.
Kalau yang kedua ada pergerakan kameranya Pak, jadi lebih dramatis gitu, lebih bagus Pak. Oh, siap, itu ya. Jadi kurang lebih tadi ditampilkan gitu ya, dari video yang ditampilkan bahwa dengan penambahan pergerakan kamera itu nanti mungkin akan menambahkan efek lain, kesan lain daripada video itu sendiri. Nah, sebelum kita akan memecahkan masalah-masalah yang tadi sudah Bapak sampaikan itu dalam forum diskusi teori dulu gitu ya, landasan pengetahuan kalian terhadap jenis-jenis dari pergerakan kamera itu sendiri. Bentar, Bapak. Sudah muncul anak-anak? Dah. Ya sudah Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, Pak. siap. Jadi yang akan kita bahas adalah materi tentang pergerakan kamera. Oke, sebelum kita berbicara tentang jenis-jenis dari pergerakan kamera, sebetulnya kita harus tahu dulu definisi dari pergerakan kamera itu sendiri. Jadi pada dasarnya pergerakan kamera movement. Berarti ada apa di situ? Ada aktivitas kamera yang bergerak. Bergeraknya kemana? Bisa maju, bisa mundur, bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu ya. Itu dinamakan dengan pergerakan kamera. Pergerakan kamera itu ditujuan untuk apa? Untuk memberikan atau membangun suasana yang dramatis. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis pergerakan kameranya. Nah, di situ ada yang akan kita bahas di sini ada 8. Sebetulnya masih banyak lagi ya, karena memang kita terbentur waktu yang terbatas, jadi kita akan membahas 8 pergerakan kamera saja. Jadi dulu untuk pertemuan yang sekarang, yaitu dimulai dari zoom sampai follow. Selanjutnya, untuk yang pertama adalah pergerakan yang paling dasar, yaitu pergerakan zoom. Nah, kalau kalian cermati, sebetulnya pada pergerakan zoom itu sebetulnya secara fisik kamera tidak bergerak. Kamera diam saja. Lalu, kenapa dia dimasukkan ke dalam pergerakan kamera sedangkan kameranya diam? Nah, yang bergerak sebetulnya bukan fisik kameranya, tapi pergerakan lensa yang bergerak di situ. Jadi, panjang vokalnya atau vokal length dari lensanya itulah yang bergerak. Kalau kalian mungkin pernah, nah misalkan ini Bapak contohkan ada kamera gitu ya. Ya, di sini ada kamera, kelihatan kamera anak-anak? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya Bapak. Ya, jadi ini kalau lensanya kita putar, nanti akan menimbulkan efek zoom. Kalau gambar yang dihasilkan seolah-olah mendekat, maka dia dinamakan sebagai zoom in. Kalau gambar yang ditampilkan dia seolah-olah menjauh, maka dia dinamakan zoom out. Oke, selanjutnya ada dolly atau track. Jadi dolly atau track itu sebetulnya pergerakan kamera yang mendekati atau menjauhi. Pak, bedanya tadi dengan zoom apa? Nah, kalau pada dolly dan track, itu benar-benar kameranya bergerak mendekat atau kameranya benar-benar bergerak menjauh. Dimana kalau kameranya mendekati suatu objek, itu dinamakan dengan dolly in atau track in. Kalau menjauhi objek, maka dia dinamakan dolly out atau track out. Nah, biasanya kamera diletakkan pada satu alat. Bisa kita letakkan dalam tripod, tripodnya kita letakkan pada rel, sehingga kamera bisa bergerak maju atau mundur. Itu mendahului atau mendekati objek. Selanjutnya ada panning. Nah, panning itu gerakan menoleh, gitu ya. Kita analogikan seperti kepala kita, gitu ya. Walaupun badan kita diam, tapi kepala kita bisa menoleh ke kanan dan juga bisa menoleh ke kiri. Nah, ini sama halnya dengan kamera. Pada saat panning, sebetulnya kamera tidak bergerak. Kamera tetap diam, tidak bergerak ke kiri kanan atau maju depan, tidak. Tapi ada gerakan menoleh seperti kepala kita tadi. Jadi misalkan ini kamera, kalau gerakannya menoleh ke kanan, nah menoleh seperti ini ke kanan, maka dia disebut pan right. Kalau menolehnya ke kiri, maka dia disebut pan left. Jadi sekali lagi pada panning dia tidak ada pergerakan kamera tetap diam, tapi ada gerakan menoleh seperti ibaratnya kepala kita tadi. Terus tilt, nah ini juga sama. Jadi kalau pan tadi menolehnya kanan kiri, kalau tilt itu dia mendongak ke atas atau menurunduk ke bawah. Tapi tetap kamera tetap diam. Jadi misalnya ini kamera, jadi kalau kita naikkan ke atas, berarti namanya tilt up. Kalau kita turunkan atau dongakkan ke bawah, itu namanya tilt down. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada crab. Nah, kalau dari crab ini dari kata bahasanya pun kalian mungkin sudah mengira gitu ya. Kalau crab itu kepiting. Apa hubungannya kepiting dengan pergerakan kamera, Pak? Kalau kalian pernah tahu kepiting jalannya menyamping ya. Ya, ini pun sama pergerakan kamera ini dia bergerak menyamping. Nyamping kemana? Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan berarti dia crab right. Atau kalau ke kiri itu crab left. Pak, bedanya sama panning apa? Panning juga sama kan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau panning kameranya diam, hanya menoleh saja. Nah, kalau crab benar-benar dia kameranya bergerak ke kanan dan bergerak ke
kiri. Selanjutnya ada pedestal. Nah, pedestal ini mungkin kalau crab tadi agak mirip dengan panning, kalau pedestal ini agak mirip dengan namanya tilt. Kalau pedestal dia gerakan kamera ke atas, benar-benar ke atas, dan kamera ke bawah. Sehingga kalau ke atas itu pedestal up atau pan up, kalau ke bawah adalah pedestal down atau pan down. Selanjutnya ada up. Nah, kalau gerakan kamera yang mengitari objek itu disebut dengan up. Misalnya kita pengen mengambil gambaran objek secara 360 derajat. Nah, berarti kita perlu mengelilinginya. Nah, gerakan mengelilinginya itulah disebut sebagai up. Ya. Selanjutnya itu ada yang namanya follow. Nah, follow berarti mengikuti. Biasanya kalau kita orang lagi berjalan gitu, kita ikuti gambarnya dari belakang, seolah-olah kita mengikuti orang yang berjalan tersebut. Atau biasanya kamera pergerakan kamera follow juga bisa dikombinasikan dengan pergerakan yang lain, dengan tilt, pan, dan tilt, dan lainnya. Oke, untuk materi yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, untuk pengenalan kita terhadap materi pergerakan kamera. Bapak harapkan dari materi yang tadi Bapak sudah sampaikan, kalian sudah benar-benar mengetahuinya, sehingga itu bekal kalian dalam proses diskusi nanti yang akan dilakukan. Ya. Selanjutnya, sampai di sini Bapak tanya dulu, sudah paham materinya? Paham ya? Sedikit, Pak. Sudah, Pak. Oke, paham ya, siap. Oke, sudah ada bayangan lah. Mungkin kalau awal mungkin masih blank pergerakan kamera seperti apa sih, Pak? Nah, mungkin dari video yang sudah ditampilkan dan materi yang sudah ditampilkan itu sudah sedikit ada bayangan. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok nih. Ya, kita akan bagi kelompok. Oke, Bapak cek dulu. Hari ini ada 11 peserta, ada 10 ya. Ada 10 siswa peserta didik. Bapak kan bagi 2 kelompok. Ya, bagi kelompok yang pertama isinya 5 orang. Kelompok yang kedua isinya 5 orang lagi. Oke, kelompok pertama ingat-ingat nih. Asep, Dero, Dodo, Dewi, dan Haikal. Oke ya. Kelompok 2, Nisa, Prima, Puput, dan Wirfan. Bisa dipahami ya kelompoknya ya? Ya. Siapa? Ya, Pak. Oke. Nanti silakan kalian bekerja secara kelompok. Terus apa yang akan dilakukan? Nah, silakan sebelum kalian bekerja secara kelompok, kalian download dulu LKPD-nya. Nah, kemarin sudah Bapak share ya LKPD-nya ya. Silakan kalian download saja. LKPD-nya silakan kalian pelajari. Nanti di LKPD itu kalian silakan lakukan pengamatan terhadap studi kasus yang diberikan pada LKPD. Sudah ya? Sudah pada pegang LKPD-nya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, oke. Sekarang silakan kalian sudah bisa diskusi untuk penyelesaian masalah-masalah yang tadi sudah kita ungkapkan dan penyelesaian tentang kegiatan amatan yang ada di LKPD. Silakan untuk berdiskusi. Awas, ingat ini tugas kelompok berarti semuanya harus bekerja sama satu sama lain ya, bukan tugas individu. Jadi Asep nggak boleh nyerahin tugasnya ke temennya, ke yang lain, ke Dero gitu ya. Siapa? Jadi Asep juga harus ikut bekerja sama dalam proses diskusi kelompok. Karena ini nilainya kelompok. Nanti Bapak akan cek mana nih anggota kelompoknya yang tidak ikut bekerja sama. Nanti nilainya beda. Jadi Bapak harapkan semuanya kalian aktif dalam proses kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan nanti. Oke, Bapak keliling ya, cek ya hasil kerja kalian ya. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah sampai mana nih? Wah, udah bentar lagi kayaknya udah mau selesai nih kelompok 1 nih. Kelompok 2 ada kesulitan kelompok 2? Aman? Kelompok 2 aman, Pak. Hampir pengerjaan selesai. LKPD-nya aman. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin kalian masih ada kebingungan gitu ya, silakan tanyakan ya. Nanti kita diskusikan kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa. Oke, jangan lupa nanti filenya kalian kalau sudah selesai itu nanti dikumpulkan di link yang sudah Bapak sediakan kemarin juga ya. Nanti kalian tulis di situ nama kelompoknya, anggotanya, bla 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 ditulis. Oh, jangan sampai ada yang tidak tertulis. Nanti Bapak nilainya bingung kalau kalian namanya nggak ada di situ ya. Jadi nama kelompoknya silakan ditulis dengan jelas sehingga nanti proses penilaian pun Bapak akan lebih jelas ya. Oke, nanti di akhir ini udah selesai semua ya? Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah, Apa? Pak. Ya, oke. Karena waktunya juga sudah lumayan nih pengerjaan LKPD nih. Oke, nanti silakan dikumpulkan di akhir. Nanti setelah ini kita akan lakukan presentasi kelompok. Nah, untuk kelompok yang sekarang kita lakukan presentasi pada kelompok 2 dulu. Nanti kelompok yang lain silakan amati presentasi kelompok 2. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau ditambahkan silakan boleh menambahkan gitu ya. Oke, kelompok 2 Bapak pengen Prima yang menjelaskan. Coba Prima. Untuk Baik, presentasi hasil LKPD-nya seperti apa, Pak? Baik, Pak. Ini hasil
hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama, dari hasil pengamatan terhadap video pertama dan video kedua, apa yang bisa Anda simpulkan? Jawaban kami, berdasarkan diskusi yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pada video pertama dibuat tanpa pergerakan kamera, dan untuk video kedua itu ada pergerakan kamera. Pergerakan kamera itu jenisnya crop. Untuk yang kedua, menurut Anda mana video yang terlihat lebih baik? Menurut kelompok kami, dari hasil pengamatan kelompok kami, video yang terlihat lebih baik itu adalah video yang kedua. Karena pada video yang kedua, proses pembuatannya menggunakan pergerakan kamera sehingga video tidak terlihat statis. Untuk yang ketiga, dari pengamatan Anda terhadap video kedua, sebutkan apa saja pergerakan kamera yang digunakan pada video tersebut. Nah, yang pertama itu, hasil jawaban kami, yang pertama itu menggunakan gerakan track in, di mana kamera mendekati objek, kemudian menggunakan pergerakan arc, di mana kamera mengitari project, terakhir menggunakan pergerakan pad up, di mana pergerakan kamera naik ke atas. Sudah, Pak. Seperti itu dari hasil diskusi kelompok kedua. Oke, baik. Sebelumnya kita beri apresiasi dulu untuk kelompok yang kedua ya, beri tepuk tangan hasil presentasi yang sudah sudah kelompok 2 tadi sampaikan. Oke, ada yang mau menanggapi atau kita akan lanjut ke sesi berikutnya? Oke, nanti untuk yang menanggapi nanti langsung dikirim via ini aja ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita pertemuan berikutnya setelah kalian nanti kelompok 1 mempresentasikan ini, nanti hal yang perlu ditanggapi di pertemuan sekarang nanti silakan di pertemuan berikutnya kita tanggapi karena waktu yang tidak ini ya memungkinkan untuk proses tanya jawab yang dilakukan sekarang. Oke, dari hasil yang sudah kita pelajari gitu ya dari pertemuan kita hari ini gitu ya, kira-kira apa sih kesimpulan yang sudah kita dapatkan gitu ya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi yang cerah ini? Oke, ada yang bisa membuat kesimpulan? Aziz Nur Arifin mungkin? Siapa? Silakan untuk ya kesimpulan apa nih yang sudah kita bahas dari pertemuan yang sudah kita lakukan barusan? Pertemuan hari ini kita sudah membahas mengenai macam-macam pergerakan kamera seperti zoom, panning, tilting, dan lain-lain untuk membuat video menjadi lebih menarik untuk dilihat, Pak. Oke, udah bagus ya. Ya, jadi memang kita sudah membahas tentang tentang pergerakan kamera. Tadi juga sudah dijelaskan tentang jenis-jenisnya seperti apa. Nah, nanti Bapak pengen ke kalian untuk mengisi kegiatan refleksi. Ya, tadi kan Bapak hanya bisa mengetahui dari hasil refleksi dari Aziz Nur Arif ini. Bapak juga pengen tahu refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini dari kalian. Nanti silakan kalian isi ya link Google Form yang sudah Bapak berikan. Kemarin sudah kita share linknya. Nanti silakan kalian tuliskan di situ. Kira-kira seberapa paham tentang materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira materi mana yang menurut kalian susah, materi mana yang kalian sukai gitu ya. Nanti kalian silakan diisi. Nanti Bapak tunggu sampai jam 7 malam ini ya. Nanti Bapak pengen tahu kira-kira nanti apa saja yang kira-kira belum kalian bisa pahami dalam pelajaran kali ini. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya, sebelum itu nanti kita isi dulu ini ya, ada evaluasi soal. Silakan nanti kalian isi, linknya sudah ada. Bapak tunggu juga nanti mungkin ini pengerjaan soalnya boleh di rumah gitu tentang evaluasi ini. Nanti ditunggu sampai jam 9 malam. Nanti Bapak cek, nanti setelah Bapak periksa, ketika misalkan ada yang nilainya di bawah KKM, nanti kita akan lakukan proses ke program remedial kita ya. Oke, mudah-mudahan di sini nggak ada lah yang remedial ya, semuanya pas KKM semua gitu ya, di atas KKM semua. Ya, gimana Asep? Waktu, Pak. Ya, Asep, silakan. Waktu. Ya, siap. Oke, sebentar lagi. Oke, ya, siap. Oke, itu mungkin yang sudah kita lakukan gitu ya pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini silakan ketua murid untuk atau ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan Oke, teman. Haikal ditutup dengan doa.
Oke teman-teman, alhamdulillah pelajaran sehari ini sudah selesai berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dikasih Pak Reguna bermanfaat buat kita. Amin. Terima kasih Pak Reguna. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.